Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu di channel Ismaji Caktran. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word. Jadi kita akan membahas sedikit-sedikit fungsi-fungsi yang ada di menu-menu atau toolbar yang ada di Microsoft Word. Nah, langsung saja kita akan melihat untuk apa saja fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Microsoft Word 2010-nya. Oke, sudah terbuka. Nah, hal pertama yang kita lakukan di sini, kita akan mengatur margin kertas. Kita ke menu yang ketiga, Page Layout. Nah, di sini sudah ada aturan di sini. Untuk mudahnya kita klik saja ini panah kecil yang ada di sudut. Nah, di sini kita atur top ini untuk ukuran ke atas, kita mau buat berapa, kita kecilkan menjadi 2. Yang ke samping kiri juga bisa kita buat 2, ke kanan, bawah. Nah, kertasnya kita ganti sesuai kebutuhan saja. Sini saya buat 4. Nah, untuk bentuk kertas bisa kita pilih portrait atau landscape. Ini juga tergantung dari kebutuhan. Nah, saya kira rekan-rekan semuanya sudah paham mengenai ini. Kita lanjut saja langsung. Nah disinilah pengeditan awal untuk kita membuat sebuah pengetikan data yang akan kita butuhkan. Nah, pada contohnya ini saya buat di sini ukuran kertasnya adalah, kalau saya ini berbentuk landscape. Nah, untuk memudahkan kita buat saja lembar barunya menjadi landscape. Nah, cara mengganti juga sama, dari menu Page Layout, klik Orientation, kita buat landscape. Sekarang kita akan membuat ketikan atau data yang akan dibutuhkan. Di sini coba ini saja saya copy biar tidak memperlama berkata-katanya, kita pastikan saja. Nah, di sini anggap saja rekan-rekan sudah menghadapi sebuah file yang akan kita edit seperti ini. Nah, ini untuk mengganti judul, umpamanya ini mau kita ganti bentuk huruf, kita kembali ke home, kita ganti ke bentuk tulisan atau bentuk hurufnya bebas. Oke. Nah, di sini juga masih di menu home, ini kita umpamanya tidak mau menggunakan huruf besar semua atau kapital, sama seperti di Excel. Nah, kalau di Excel itu kita menggunakan rumus untuk menggantinya. Kalau di sini kita hanya tinggal memilih, ini masih di menu home, kita cari di sini ada lambang A besar dan A kecil. Kita klik saja di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai. Kita coba yang paling atas. Ini hanya mengganti huruf yang awal dan bagian yang dianggap Word ini penting. Itu yang kedua, kita lihat lowercase. Nah, ini menjadikan huruf kecil semua. Kita lanjutkan yang ketiga, upper. Ini besar semua. Ini bahasanya seperti yang ada di rumus Excel. Yang mudahnya kalau di Word ini kita hanya tinggal blok, klik menunya. Nah, ini juga ada, kita klik di sini, dia akan mengganti semua huruf besar hanya di awalnya saja. Ini yang sering digunakan. Yang terakhir ini ada toggle case. Nah, kalau ini dia campuran, ini jarang dipakai untuk pengetikan dalam sebuah file atau data. Kita akan memilih yang karena ini judul, saya gunakan untuk yang huruf besar semua. Nah, kalau yang ini, nah ini baru sesuai dengan
kebutuhan, mau kita buat besar depannya saja atau kita buat yang tulisan depan awal huruf dari huruf besar. Ini juga kita rubah untuk hanya depan hurufnya. Oke, ini untuk mengubah bentuk kata dan bentuk hurufnya, huruf besar atau huruf kecil tanpa menggunakan rumus seperti di Excel. Nah ini sekarang ada logo bintang, ada tulisan di dalam. Ini caranya kita ambil di sini sebelah home, kita insert. Nah di sini kita ambil save, klik saja panah di bawah. Di sini banyak pilihan mana yang akan kita masukkan ke sini. Kita ambil contoh bintang. Nah, perlu diketahui kalau sudah kita klikkan di sini, ini tidak otomatis langsung muncul. Jadi kita harus menggambarkannya. Saya ulangi, kita klik di sini, klik, baru kita tahan mouse sebelah kiri, baru kita lepas. Nah, nanti baru kita atur. Ini naik ke atasnya, ini ke bawahnya, ke sampingnya. Nah untuk warna di sini langsung otomatis bisa kita pilih warna yang sesuai selera kita. Oke, kita klik saja umpamanya warna hijau. Untuk menambahkan teks di dalam, kita klikkan di sini di kanan bisa add teks. Kita buat di sini namanya teks 1. Untuk mengganti warna kita blok juga, kembali kita ke menu home. Baru di sini ada nanti huruf A, di bawahnya ada gambar cat. Kita kasih warna merah, kita besarkan boldnya. Kurang besar kita tambah ukurannya huruf. Tinggal kita atur seperti apa, di mana kita letakkan posisi bintang ini. Nah jadi bukan hanya dalam menu insert ini, bukan hanya pakai save saja. Ini bisa kita mengambil foto, mengambil clip art, mengambil diagram, semuanya bisa kita gunakan. Nah selanjutnya masih di menu insert. Di sini umpamanya ini kita geser, ini rupanya menutup. Coba kita akan melihat bagaimana supaya ini tidak menutup ya. Kita coba di sini. Oke, umpamanya ini kita geser ke sebelah. Di sini kita klik 2 kali di gambar ini, baru kita cari menu word text. Kita cari bahin teks. Nah, bahin teks ini artinya gambar ini akan seperti transparan apabila ada background di belakangnya, seperti ini. Nah, kalau belum kita klik behind, ini tulisan word akan nampak. Tapi kalau kita pindahkan ke bawah, maka tulisan wordnya akan tertutup. Kita ambil ya sesuai selera, mau kita letakkan di depan atau dihilangkan paling atas atau yang di background nampak. Jadi kita pindah kemana saja, dia akan berada di bawah tabelnya atau di bawah backgroundnya. Oke. Nah sekarang kita akan melihat umpamanya ini sebuah judul file rekan-rekan semuanya. Kita akan melihat ke tabelnya. Kita lupakan dulu yang bintang ini sama judulnya, anggap kita sudah selesai. Nah ini membuat tabel di sini. Ini kita rubah dulu warnanya menjadi biasa. Nah ini kan tabel biasa ini. Catat. Kita lihat sini. Oke, nah biasanya dalam pembuatan tabel ini, kalau kita mengetik dalam Word ini
tabelnya tidak bisa berurutan, atau kalau kita buka Excel itu kan sekali muncul itu kotaknya bisa sama semua ke samping dan ke bawah. Kalau di Word kadang tidak, dia terlalu kecil. Kita contohkan, masih di menu insert, kita ambil table. Nah, ini contohnya, kita ambil berapa, ini kan besarnya sama semua ini. Tentu umpamanya kita membuat sini nomor, kan tidak mungkin sebesar ini di kolom nomor, tentu kita harus menggesernya. Nah, nanti di sini juga ada kolom umpamanya tahun, terus di sini kita buat umpamanya bulan. Nah, di bawah bulan ada Januari, Februari, Maret. Nah, kita anggap saja 3 bulan saja. Nah, jadi ini kan tidak beraturan nih. Pokoknya tahunnya kita geser ke sini. Nah, ini kan besarnya beda sekarang. Kalau umpamanya kita mengarang-arang saja, kita tarik-tarik saja, takutnya kotaknya ini ada yang besar, ini kan besar, ini besar, dan ini kecil. Nah, kita akan mengaturnya supaya di bulan Januari sama Februari Maret ini bisa sama seperti yang di atas ini. Oke, caranya kita hapus dulu ini. Nah, untuk menyamakannya kita letakkan kursor ini di atas panah ini sehingga muncul panah hitam ke bawah. Setelah itu muncul, geser ke samping, kita tekan tombol CTRL, klik di situ, masih ditahan tombol CTRL di keyboard, kita klik di sini. Untuk mengaturnya kita klik kanan, kita cari tabel properties, kita oke kan. Ini untuk kolom atau row. Kita buat kolom, kita checklistkan. Kita buat umpamanya ukurannya 5, coba kita oke. Nah, inilah ukuran 5 ini sama semuanya, tapi rupanya kita anggap ini kebesaran. Bisa kita rubahkan lagi dengan cara yang sama. Tabel kita ganti menjadi 3, klik oke. Nah, jadi kolom dan kotak di antara bulan Januari, Februari, Maret ini sudah sama. Tinggal kita tengahkan saja di sini. Umpamanya kalau kita kecilkan. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan untuk menggabungkan bulan di antara bulan-bulan Januari sampai Maret ini biar di tengah-tengah. Seperti di Excel, mereka juga ada di Word ini merge and center. Kita blok, kita cari layout. Di sini nanti ada ini merge cell. Nah, ini kita klikkan. Sudah, ini kan sudah hilang kotaknya. Kita ke home, kita buat ke tengah. Ini juga, kalau ini tidak mau digabung, tinggal kita klik saja di tengah. Sudah jadi tabelnya. Nah, ini kan tidak berurutan nih. Ini ada kolom kosong, padahal Januari ini sama Maret adalah sejajarnya di sini. Depannya ini kosong. Caranya juga sama. Untuk perhatian juga, ini tidak bisa langsung kita buat merge semuanya. Kita contohkan di sini. Nah, jadi kan jadi menggabung. Jadi untuk menggabungkannya harus satu-satu. Tahun, kita klik merge cell, nomor juga kita merge cell. Setelah itu kita blok, kita kembali ke home, baru kita tengahkan. Kalau iya, nah ini belum turun juga rupanya. Nah, kita blok, kita cari layout lagi, baru di sini kita ambil yang tengah. Oke, selesai pembuatan kolom di satu file Microsoft Word. Nah, dari judul, umpamanya kita membuat fungsi-fungsi merge cell, juga kita bisa buat di Microsoft Word. Tidak harus menggeser satu-satu kolom ke sebelah, ke kiri, ke kanan, sehingga kita takut nanti kolom ini tidak sama besar. Nah, jadi
untuk hal yang ini kadang kita kan lupa. Ini setidaknya bisa mengingatkan rekan-rekan yang baru terjun ke dunia kerja pada penggunaan Microsoft Word, karena dituntut dalam sebuah pekerjaan itu harus seprofesional mungkin menggunakan Word atau Excel, karena sebagian orang juga ya lebih suka menggunakan Word, ada menggunakan Excel. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan atau keprofesional kita dalam bekerja. Nah, baik, saya kira itu saja dulu untuk tutorial ini, yaitu menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Word yang sangat biasa dan harus kita kuasai dalam sebuah pekerjaan dimanapun kita bekerja. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa bermanfaat dalam membantu pekerjaan rekan-rekan semua di tempat kerja masing-masing. Nah, sebelumnya mari kita dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komennya, sehingga channel ini berkembang dengan baik dan bisa selalu membuat tutorial yang bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.